Podcast Talk Show Dimas Turangga untuk Harkam Tipmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Binmas dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Erni Florencia dalam acara Podcast Talk Show Dimas Turangga Polda Nusa Tenggara Timur. Babin Kamtipmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Babin Kamtipmas menjadi sangat vital dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penghubung langsung antara institusi Polri dan masyarakat. Sahabat Binmas, untuk membahas semuanya itu sudah hadir pada pagi hari ini Kaur Kasih Pembinaan Analisa dan Evaluasi Subdit Babin Kamtipmas Polda Nusa Tenggara Timur, Ibu Wilhelmina Sanda Esos MSI. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Erni. Salam sehat untuk kita semua. Salam Ibu. Sehat selalu. Sibuk apa Ibu sekarang? Ya, sekarang lagi sibuk mengurus Babin Kamtipmas, melakukan analisa, evaluasi data-data Babin Kamtipmas. Baik Ibu. Kita berbicara mengenai Babin Kamtipmas ini Ibu. Yang ingin saya tanyakan itu apa yang dimaksud dengan polisi Babin Kamtipmas? Ya, baik Ibu Erni. Jadi kalau kita berbicara tentang Babin Kamtipmas, tentunya ada aturan yang menaungi daripada Babin Kamtipmas tersebut. Nah, aturan tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Nah, itulah aturan yang menaungi ataupun yang mengatur tugas, fungsi, peran daripada Babin Kamtipmas di desa atau kelurahan. Ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, Babin Kamtipmas adalah pelaksana Polmas di desa dan kelurahan. Yang kira-kira Babin Kamtipmas itu Ibu diangkat berdasarkan apa Ibu? Iya, jadi begini Ibu Erni, Babin Kamtipmas di dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya itu tidak berjalan sendiri, tetapi diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Daerah. Jadi Babin Kamtipmas di dalam menjalankan tugas di desa atau kelurahan diangkat sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah. Ya, Ibu Erni. Berbicara mengenai Babin Kamtipmas Ibu, untuk Polda sekarang berapa jumlah Babin yang sudah ada dan tersebar di berapa kelurahan atau kecamatan Ibu? Iya, jadi Babin Kamtipmas yang ada di desa atau kelurahan di Polres jajaran Polda Nusa Tenggara Timur kira-kira berjumlah sekitar 883 personil Babin Kamtipmas. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah desa yang ada sekitar 3.300 sekian, maka jumlah Babin Kamtipmas itu masih sangat sedikit. Sehingga kalau kita mau memenuhi syarat untuk satu desa atau kelurahan satu Babin Kamtipmas, maka tentunya hal itu belum bisa terlaksana oleh karena jumlah Babin yang masih sedikit. Dan itu semua disebabkan oleh jumlah personil Polri yang masih terbatas. Sehingga kita masih kekurangan sekitar 73,99% Babin Kamtipmas. Dan sekarang ini yang sudah terisi sekitar 26, sekian persen Babin Kamtipmas di desa atau kelurahan yang ada di Polda. Kurangnya masih cukup banyak ya Ibu? Iya, begitulah Ibu Erni, kekurangan Babin itu masih sangat banyak. Karena itu diharapkan ke depan nanti bisa ditambahkan lagi jumlah Babin sehingga Babin itu dapat menjalankan tugas dengan baik. Nah, kalau kita lihat sekarang ini para Babin Kamtipmas itu di dalam menjalankan tugas itu masih merangkap beberapa desa atau kelurahan. Oh, berarti satu orang Babin dia merangkap 2 sampai 3 desa. Jadi gitu Ibu ya, Erni, seorang Babin itu bisa merangkap 2 sampai 3 desa atau kelurahan tempat dia bertugas. Namun kalau kita lihat selama ini walaupun merangkap beberapa desa atau kelurahan, tetapi mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya. Berarti semuanya tercover secara baik ya Bu ya? Mereka menjalankan tugas dengan baik. Apa saja nih Bu yang menjadi tugas pokok dari seorang Babin Kamtipmas? Jadi
seorang Babin Kamtipmas itu memiliki tugas, fungsi, dan peranan. Nah, tugas-tugas pokoknya itu ada beberapa hal. Yang pertama, melakukan pembinaan dan penyuluhan di masyarakat, maupun itu tentang narkoba, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, juga menjalankan tugas pokok sambang, yaitu mendatangi dari rumah ke rumah yang disebut dengan door to door system atau disebut DDS, pintu itu ke pintu, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Untuk di sana para Babin akan memperoleh banyak informasi dari masyarakat, dari warga yang didatangi. Kemudian Babin juga dapat memberikan informasi-informasi kepada masyarakat yang dikunjungi. Juga para Babin bisa mensosialisasikan program-program daripada Polri kepada masyarakat, dan juga melaksanakan setiap program-program Polri itu kepada masyarakat. Nah, dengan keberadaan Babin yang begitu dekat dengan masyarakat, maka para Babin itu dapat menampung berbagai masukan-masukan dari masyarakat untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Menyangkut Babin nih Bu. Ya. Tadi kan kita sudah tahu tugasnya kan Bu. Peran Babin itu sendiri di dalam masyarakat itu seperti apa Ibu? Ya. Jadi di samping tugas pokok Babin Kamtipmas, door to door system, memberikan binlu, mendeteksi dini persoalan-persoalan yang timbul dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap ringan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dibawa ke ranah hukum. Maka ada juga di situ peran penting daripada Babin Kamtipmas. Nah, salah satu perannya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Seperti contohnya ketika masyarakat melaksanakan acara-acara perkawinan, maka di situ Babin hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh berikut, misalkan di dalam masyarakat jemaat menjalankan ibadah agamanya, maka Babin juga hadir di sana untuk melakukan pengamanan untuk melakukan pengamanan, menjaga keamanan dan ketertiban selama proses ibadah itu berlangsung. Dan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Ketika Babin Kamtipmas berperan aktif di situ, di mana wilayah, kelurahan ataupun desa tempat Babin itu bertugas. Karena masyarakat itu Bu, kalau mereka melihat polisi itu mereka merasa aman begitu ya Bu ya. Terus berarti kalau tadi menyambung yang Ibu katakan tadi, menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Berarti Babin Kamtipmas juga ini bersinergi dengan Babinsa yang ada di kelurahan kan Ibu? Iya, jadi di dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya, Babin itu tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergis dengan Babinsa, dengan aparat-aparat kelurahan, aparat-aparat desa, dalam hal ini kepala desa, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat secara kekeluargaan. Karena Babin itu adalah mitra Polri di masyarakat, sehingga ketika dia bekerja, dia tidak bekerja sendiri tetapi bersinergis dengan Babinsa dan juga aparat desa yang ada di situ. Begitu Ibu Erni. Sekarang kira-kira nih Bu, ada syarat-syarat khusus penunjukan seorang Babin? Ya, jadi begini Ibu Erni, tentunya untuk menjadi seorang Babin itu ada syarat-syarat khususnya. Misalnya yang pertama, harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, selama bekerja menjalankan tugas dengan baik, bertanggung jawab, tidak melanggar disiplin, kode etik profesi, tidak melakukan tindak pidana. Nah, itulah yang menjadi persyaratan sebagai seorang Babin. Di samping seorang Babin itu diangkat oleh keputusan Kepala Kepolisian Daerah, dan juga dia adalah berpangkat minimal Brigadir 1 atau kita bisa sebut Bribtu. Bribtu Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau masih baru tamat belum bisa ya Bu ya berarti. Ya, kalau baru tamat masih perlu dikasih pelatihan, pendidikan dulu, baru diterjunkan menjadi seorang Babin. Baik Ibu, di layar sudah ada satu penanya nih Bu yang memberikan pertanyaannya. Saya langsung bacakan saja. Apa tugas dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM yang ada di kelurahan? Ini pertanyaannya dari @yorim siap.
Ya, baik, terima kasih Ibu Erni. Jadi kalau kita tahu FKPM itu adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Tentunya FKPM ini adalah sebuah badan yang berada atau berkedudukan di desa atau kelurahan. Dan dia bekerja bersama-sama dengan RT RW di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Berarti bekerja sama Iya, ya Bu, saling jadi- memecahkan sebelum masalah itu dibawa ke ranah hukum. Ya, jadi ada masalah-masalah yang bisa terselesaikan secara Kekeluargaan. kekeluargaan sehingga tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena ada FKPM, ada Babin, di sana mereka saling bersinergis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tanpa perlu harus kita bawa ke ranah hukum. ya Bu ya. Begitu Ibu Erni. Baik, saya rasa jawaban dari Ibu tadi sudah bisa mewakili bagi sahabat Binmas yang bertanya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Pada kesempatan terakhir, mungkin ada Ibu penekanan atau pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada Babin Kamtipmas yang ada di kelurahan atau desa, di Polres jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, terima kasih karena sudah menjalankan tugas secara baik dan benar dan bertanggung jawab dan secara profesional. Karena itu, teruslah bekerja dengan giat, bekerja keras, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu di acara podcast kami Ibu. Doa kami sukses terus Ibu bersama keluarga. Dan semoga materi yang hari ini dapat memberikan manfaat untuk sahabat Binmas yang ada di rumah. Untuk sahabat Binmas, jangan lupa di follow Instagram kami, Instagram Ditbinmas Polda Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, selamat siang dan salam presisi.